알지. 오라 오라 두 개 보내. 다시 돌겠다. 야, Sekelompok orang datang dari luar Korea. Hanya dengan bermodalkan nekat, mereka berhasil menguasai seluruh bisnis ilegal di Korea. Bagaimanakah keseruannya? Seperti biasa, kalian akan ditemani host andalan kalian. Yaps, Burhan Blazinski. Sebelum masuk alur ceritanya, tonjok dulu tombol subscribe-nya dan like-nya. Cuko dapat cuko, pempek tengah duo. Payu diatur ya, alur ceritanya. Pada tahun 2004, distrik Garibong di Korea masih dikuasai dua kelompok gangster bernama Geng Venom dan Geng Isu. Di mana film sendiri akan mengisahkan seorang polisi bertubuh kekar yang tiada lain tiada bukan, yaitu Ma Dong-suk atau dengan nama Amerikanya Don Lee. Pagi itu Don Lee yang kebetulan lewat sana pun dengan mudahnya melerai pertengkaran kedua pria yang tengah memegang pisau, lalu pergi begitu saja tanpa rasa takut sedikit pun. Setelah itu Don Lee pun pergi menuju sebuah TKP, tempat di mana seorang anggota gangster tertusuk. Di sini awalnya mereka kebingungan siapa dan apa motif dari penusukan tersebut, hingga saat Don Lee melihat tato di dada si korban, dia sadar bahwa dia adalah anggota geng Venom dan pelakunya pasti geng Isu. Sementara itu di tempat lain yang menjadi markasnya geng Venom, di sini kita diperkenalkan dengan si pemimpin geng Venom bernama Ah Sung Tae atau kita sebut saja Aseng, dan si ajudannya bernama Sung Do. Sung Do meminta seluruh anak buahnya untuk membalas dendam pada geng saingannya yaitu geng Isu atas itikamnya salah satu anggota mereka. Saat akan keluar, mereka pun dihadang oleh Don Lee bersama kedua rekan polisinya, di mana saat Don Lee meminta mereka untuk kembali, di situ ada salah satu anggota geng Venom yang meremehkan kata-katanya. Lalu yang terjadi selanjutnya, saat Aseng muncul, dia pun mencoba menjelaskan bahwa yang telah menikam anak buahnya adalah anggota dari gangster lain, yaitu geng Isu. Geng Isu sendiri mengendalikan sebuah tempat perjudian di mana saat Don Lee tiba di sana, ada seorang pria yang mencurigakan dan saat dia lari ke sebuah ruangan, di sana sudah ada beberapa orang dari kelompok geng Isu. Namun dengan kekuatannya, Don Lee pun dengan mudahnya membanting mereka dan melanjutkan pengejaran si pelaku penusukan tersebut. Saat sudah terkejar, si pria pun menodongkan sebuah pisau. Don Lee dengan santainya mengeluarkan sebuah plastik dan meminta si pria untuk memasukkan pisau tersebut sebagai barang bukti. Hingga saat si pria keras kepala ingin melawannya, Don Lee pun dengan lengan besarnya dia menampar si pria hingga tak sadarkan diri. Sementara itu di tempat lainnya, kita diperkenalkan dengan tiga orang pria asal Cina yang baru saja tiba di Korea, dipimpin seorang pria bernama Jang Chen. Di sini mereka mengeluarkan seorang pria dari bagasi mobilnya, yang wajahnya sudah nggak karuan ago. Usut punya usut, ternyata si pria malang ini adalah salah satu anggota geng Venom, yang mana dirinya memiliki hutang pada Jang Chen dan harus membayarnya 30 kali lipat dari hutang yang harusnya dibayar. Entah siapa mereka bertiga, namun sekilas kita dapat menyimpulkan bahwa mereka bertiga bukanlah anggota geng manapun, tetapi memiliki tujuan untuk menguasai kejahatan di kota tersebut. Dan jika dilihat dari cara berbicara dan perilakunya, mereka bertiga sangat amatlah sadis dan tidak segan-segan untuk membunuh siapapun yang menghalangi mereka. Dengan sebuah palu, Jang Chen pun menyuruh kedua temannya untuk mempalu tangan si pria sebagai peringatan jangan pernah macam-macam pada mereka bertiga.
Kembali ke Don Lee yang sedang menginterogasi si pelaku yang baru saja ditangkapnya tadi. Tak lama datanglah atasannya yang bernama Ali, di mana Ali terlihat sangat emosi karena banyak sekali kasus kejahatan dan kekerasan yang dilakukan para gangster yang berkeliaran di kota mereka. Untuk itu Don Lee pun pergi menuju markasnya geng Isu untuk menemui bosnya. Di sana Don Lee pun sempat dihadang seorang pria botak yang ujuk-ujuk memegang teteknya. Namun Don Lee membanding si botak dengan mudahnya hingga semua orang terdiam melihatnya. Hingga saat di sebuah ruangan, Don Lee pun berhasil bertemu dengan si bos geng Isu yang bernama Jang Isu. Di sini Jang Isu tidak bisa berbuat banyak saat Don Lee meremas telingnya dan memintanya untuk berdamai dengan geng Venom. Kemudian saat Don Lee berhasil mempertemukan kedua bos dari gangster paling sangar di sana, yaitu geng Venom dan geng Isu. Di sini Don Lee meminta mereka berdua untuk saling bersalaman dan meminta maaf dan berjanji tidak akan ribut satu sama lain lagi. Sebagai simbol perdamaian, Don Lee pun sengaja mengambil foto mereka berdua yang sedang saling merangkul, dengan harapan foto tersebut bisa menjadi pengingat mereka bahwa mereka adalah saudara. Setelah Don Lee pergi, Aseng pun mendapat telepon dari si pria malang tadi. Aseng dengan cepat pergi ke sana dengan beberapa orang pasukan, dan sesampainya di sana, Aseng pun langsung menendang meja lalu bertanya berapa hutang si pria malang itu, dan saat mendengar bunga yang tidak masuk akal, Aseng pun meludahi kertas tagihannya, kemudian menabok si Jang Chen dan mintanya untuk menagihnya dengan benar dan sopan. Kemudian kita pun dibuat sangat amat terkejut dan tak percaya Jang Chen tanpa banyak bicara langsung menusuk leher Aseng lalu dilanjutkan dengan rentetan tusukan yang dilakukan oleh kedua temannya hingga Aseng tewas saat itu juga. Entah apa yang difikirkan mereka bertiga, namun nyali yang dimiliki Jang Chen dan kedua temannya sangat amat tinggi, di mana di situ para anggota geng Venom pun hanya bisa terdiam saat melihat bosnya dibunuh tepat di hadapan mereka semua. Hingga saat Jang Chen meminta Sungdo untuk membayar hutang si pria malang tadi, Sungdo sangat amat ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sungdo memilih untuk tunduk pada Jang Chen dan kini geng Venom berada di bawah kepemimpinan baru yaitu Jang Chen. Don Lee sendiri sedang berada di sebuah tempat karaoke untuk bertemu dengan si pemilik karaoke bernama Agus. Di mana Agus mencoba untuk merayu Don Lee agar tempat karaoke-nya aman. Untuk kemudian Agus pun menyuguhkan beberapa botol tuak dan anggur merah serta beberapa ciwi-ciwi cantik hingga Don Lee minum sampai kobam dan tidak sadarkan diri. Yang tanpa Don Lee sadari, di luar sudah ada Jang Chen dan kedua rekannya untuk karaokean juga. Entah apa yang terjadi, namun saat Don Lee dibangunkan dia sudah melihat banyak sekali polisi yang sedang memeriksa satu ruangan karaoke, yang mana di sana ada seorang manajer yang tangannya sudah dipotong oleh Jang Chen dan kedua temannya. 조선족 3명이서 놀다가 지배인 팔을 잘랐답니다. Don Lee pun meminta salah satu anak buah Agus untuk menceritakan kronologi kejadiannya. Di mana si Mami akhirnya mau buka suara. Saat itu si Mami terkejut saat salah satu LC mengaku telah dipukul di bagian perut. Hingga saat dia masuk ke ruangan karaoke dia melihat Jang Chen sedang melecehkan kedua LC-nya yang ada di sana. Saat si manajer datang, dia pun langsung menghantam kepala salah satu teman Jang Chen yaitu si Botak. Yang mana si Botak berniat akan membalas pukulan tersebut dengan sebuah asbak. Namun Jang Chen melarang si Botak untuk melakukan hal tersebut. Jang Chen pun meminta maaf pada si manajer atas keributan yang mereka perbuat dan mengajak kedua temannya pergi dari sana. Tetapi saat si manajer terus saja mengoceh dan menghina mereka bertiga, Jang Chen pun seketika menghantam kepala si manajer sampai tersungkur, dilanjutkan menyiksa dan memotong satu tangannya menggunakan sebuah kapak yang sudah mereka bawa. Agus pun mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan masalah ini dengan mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menangkap pelaku yang sudah memotong tangan manajernya. Namun, Don Lee meminta Agus untuk diam saja dan membiarkan polisi yang mengusut kasus ini. 예 형님.
Jiang Chen sendiri terlihat sedang bersama Sung Do yang kini menjadi ajudannya, di mana Jiang Chen meminta Sung Do untuk mengatakan siapa lagi orang yang menguasai kriminal di kota tersebut, dan Sung Do mengatakan bahwa ada satu kelompok lain yang menguasai perjudian, yaitu geng Isu. 일단 이 스파 아들이 가만 안 있을 겁니다. Don Lee sendiri sedang memeriksa rekaman CCTV di tempat karaoke. Di sini, Don Lee akhirnya bisa melihat secara langsung ketiga pelaku tersebut, namun ternyata dirinya juga tertangkap kamera sesaat sebelum kejadian berlangsung, sehingga Don Lee merasa nggak keenakan kepada kaptennya sendiri. 저 사람 누구지? Setelah itu Don Lee pun menemui Jiang Isu untuk menanyakan keterkaitan dirinya dengan Jiang Chen. Namun nampaknya dia sama sekali tidak mengetahui informasi apapun tentang Jiang Chen CS. Dan tak lama Don Lee pun dikejutkan dengan penemuan mayat di dalam sebuah koper yang mana itu adalah tubuh asing yang sudah dipotong-potong. Sehingga Don Lee menyimpulkan bahwa Jiang Chen CS merupakan orang di luar gangster manapun dan bertindak sendiri tanpa diperintah siapapun. Sementara itu Jiang Chen CS akhirnya tiba di tempat judi milik geng Isu. Si botak yang langsung membuat keributan dan menghancurkan alat judi di sana pun meminta mereka untuk memanggil atasan mereka, yaitu Jiang Isu. 네 대가는 어디 있니? Tak lama setelah itu muncullah Jiang Isu bersama beberapa pasukannya dan diminta untuk masuk sendirian ke sana. Hingga saat berhadapan, Jiang Isu pun terkejut karena di hadapannya bukanlah Aseng melainkan si Jiang Chen, dan tak lama seluruh anak buahnya pun dibantai habis oleh antek-anteknya Jiang Chen, sehingga saat Jiang Chen meminta Jiang Isu untuk menyerahkan tempat judinya, dia pun tak banyak bicara dan meninggalkan tempat itu. 이제 여기는 의심도 하지 말라. 알았어. 가자. Semenjak saat itu, Jiang Chen pun semakin bertindak brutal, di mana dirinya berhasil menguasai kota dengan mendatangi satu persatu tempat hiburan dan berhasil mendapatkan banyak uang dengan bermodalkan nyali besar dan sebilah pisau yang selalu dia bawa. 돈 없으면 죽어야지. Hal itu pun membuat Sung Do si ajudannya pun khawatir karena sepanjang karirnya dia belum pernah melihat orang sebrutal dan sesadis seperti yang dilakukan Jiang Chen dan kedua temannya tersebut. Meskipun dia selalu mendapatkan bagian dari Jiang Chen, Sung Do pun terlihat cukup tertekan karena memang dia dengan terpaksa ikut mereka karena dia takut dia dibunuh seperti Aseng. 야, 고생했다. Di sini kita pun diperkenalkan dengan istrinya Sung Do yang bernama An Hee sekaligus pemilik warkop yang mereka jadikan markas. Jiang Chen secara diam-diam ternyata menaksir An Hee dan memaksanya untuk berkayuan di sana. Dan tanpa An Hee sadari, dari depan pintu Sung Do pun mengetahui apa yang mereka lakukan tanpa bisa berbuat apa-apa. Dari sini Sung Do pun diam-diam merencanakan untuk membunuh Jiang Chen. Don Lee sendiri terlihat sedang nyatu dengan ketiga anak buahnya, yang mana di situ secara kebetulan ada Jiang Chen dan kedua temannya juga yang sedang nyatu di sana. Hingga saat Don Lee bertatapan secara langsung dengan Jiang Chen, di sini dia yakin bahwa dialah orang yang selama ini dia cari. Lalu kemudian Don Lee meminta salah satu anak buahnya untuk pergi ke dapur memantau Jiang Chen yang tengah ke WC. Tetapi saat di sana dia pun disiram oleh minyak panas sehingga terjadi keributan yang membuat mereka bertiga berhasil lolos dari kejaran. 아이씨. 죽여야 되는데 개새끼들. Secara bersamaan, Sung Do pun tengah menyiksa An Hee di rumahnya, lantaran kesal pada An Hee yang sudah memberikan memeknya pada Jiang Chen. Dan tak lama muncullah puluhan pasukan anak buahnya Agus yang bertujuan untuk mencari Jiang Chen dan kedua temannya berada. Sung Do pun dibawa ke hadapan Agus untuk diinterogasi tentang keberadaan Jiang Chen dan kedua temannya. Namun setelah beberapa kali disiksa, Sung Do pun mengatakan bahwa Jiang Chen CS bertindak secara hati-hati dan di tempat tersembunyi sehingga dia tidak mengetahui di mana dia berada. Di sini Sung Do pun meminta Agus untuk melepaskannya dan memberikan satu kali kesempatan untuk membunuh Jiang Chen dengan tangannya sendiri karena dia berniat akan membalas perlakuan Jiang Chen terhadap keluarganya, dan secara bersamaan di tempat perjudian
perjudian yang sudah dikuasai oleh Jiang Chen CS, di sana ada beberapa orang yang tengah menghitung pendapatan hari ini, tapi tiba-tiba ya, muncullah pasukan geng Isu yang mengincar mereka semua, di mana hal itu merupakan atas perintah bos mereka yaitu Jiang Isu, karena dia masih tidak terima jika tempat judinya diambil oleh Jiang Chen. Tak cukup di situ, geng Isu yang dipimpin oleh bosnya pun berhasil menyergap kedua anteknya Jiang Chen, yang mana ketika berkelahian hampir pecah, muncullah Don Li yang langsung meminta Jiang Isu dan anak buahnya untuk pergi dari sana. 개새끼야, 사고 치지 말라 그랬지. Si botak yang tidak mengetahui Don Li merupakan polisi terkuat dan tokoh utama dari film ini pun secara terang-terangan menantang Don Li untuk bertarung, sehingga dia pun kalah dan dibawa Don Li ke kantor polisi. Si antek satunya lagi yang dihadapi oleh anak buah Don Li pun mampu melawan, dan walaupun mereka berdua, mereka tidak mampu melumpuhkan si antek hingga dia berhasil lolos dari sana. Setelah berhasil kabur, si antek pun memberitai Jiang Chen tentang penangkapan si botak akibat aksi yang dilakukan oleh Jiang Isu. Jiang Chen yang mendengarnya pun seketika murka dan berniat akan membalas dendam pada Jiang Isu. Secara bersamaan, Don Li yang berhasil menangkap si botak pun berusaha menginterogasi si botak agar memberi informasi tentang asal-usul mereka bertiga. Namun, dengan keras kepalanya, si botak terus-menerus menolak meskipun Don Li sudah menyiksanya beberapa kali. Keesokan harinya saat Jiang Isu sedang merayakan hari ulang tahunnya ke-18, tiba-tiba muncullah Jiang Chen dan satu anteknya yang membuat kericuhan di acara tersebut, di mana Jiang Chen nekat dengan hanya berdua saja untuk kemudian dia melumpuhkan Jiang Isu hanya dengan sebilah pisau. Kejadian itu pun membuat Ali marah besar, bahkan dia hampir bertengkar dengan salah satu anak buahnya Don Li, di mana Ali stres dengan beberapa peristiwa yang terjadi di daerahnya, terlebih lagi dia didesak oleh Pak Komisaris untuk segera menyelesaikan masalah-masalah tersebut, hingga saat mereka menghadap Pak Komisaris, dia mengancam akan memindahkan kasus tersebut pada unit lain. Tapi dengan percaya diri dan sedikit mengada-ada, Don Li meyakinkan Pak Komisaris bahwa dia akan menyelesaikan semua masalah ini dalam waktu 2 minggu. Don Li mengatakan bahwa dia akan mampu menangkap sekitar 20-30 orang preman dalam waktu 10 hari dan itu akan menjadikan nama Pak Komisaris akan semakin terkenal. 열흘만 주세요, 열흘만. Secara bersamaan ternyata Jiang Chen mendapat pekerjaan baru, yang mana Jiang Chen ditugaskan untuk menyingkirkan Agus si bos karaoke. Namun saat hendak makan bersama, Sung Do memilih untuk menunggu di mobil, karena secara diam-diam, dia memberitai lokasi Jiang Chen saat ini pada Agus, yang berniat akan membalaskan dendam atas insiden di karaoke sebelumnya. Saat makan siang bersama, Jiang Chen pun meminta dinaikkan harga yang lebih tinggi untuk jasanya. Dan ketika si bos tidak terima dengan hal itu, Jiang Chen pun berdiri dan menendang si bos hingga terjerembab, sehingga mau tidak mau si bos pun menyetujuinya. Dan tak lama muncullah pasukan Agus yang berniat membunuh Jiang Chen dan anteknya. Yang mana Jiang Chen berhasil lolos dari sana. Dan saat perjalanan kabur menggunakan mobil, di sini Sung Do memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Jiang Chen dengan tangannya sendiri. Namun sayangnya usahanya pun harus gagal dan justru Sung Do lah yang terbunuh dalam insiden tersebut. Mengetahui bahwa Agus bertindak seenaknya, Don Li pun datang ke tempat karaoke-nya. Di sana, Don Li sempat dihadang oleh anak buah Agus yang memiliki badan yang sangat besar. Namun, dengan pukulan biasanya, Don Li pun dengan mudahnya melumpuhkan si penjaga itu. Saat berhadapan, Don Li pun meminta Agus untuk tetap diam dan jangan ikut campur lagi. Don Li memberi Agus sebuah rompi tahan tusukan untuk jaga-jaga kalau Jiang Chen tiba-tiba datang untuk menyerang balik.
Untuk mempermudah pencarian mereka, Don Lee pun berinisiatif meminta bantuan pada para warga, di mana Don Lee meminta merekam semua aktivitas kekerasan yang dilakukan oleh para preman di sana. Awalnya para warga pesimis dan menolak untuk bekerja sama dengan Don Lee dan kawan-kawan karena mereka takut apabila Jiang Chen CS tahu, mereka akan langsung dibunuh. Namun si Ujang yang tengah di sana pun memberi motivasi pada masyarakat, alhasil mereka pun mau bekerja sama. 가지고 찍어주시는 게 가장 좋아요. 뭐 남길 수 있으면 사진 같은 거 남기면 좋고. 나와도 좋아요. 그러니까 한 장만. Dengan kamera yang diberikan, para warga pun merekam seluruh tindak kekerasan yang dilakukan oleh para anteknya Jiang Chen, yang mana hal itu menjadi bukti kuat untuk memberatkan kasus Jiang Chen nanti saat di pengadilan. 뭐 처음에 돈 안 준다 했더니 뭐 카드도 금마다 아주 쓰레기요 쓰레기. 옛날 찾아와서 돈 달라 하는데 술 마시던 놈들이라. 100만 원씩인 원래 연변조립 들고 아주 장사하지 말란 게요. 주변에 전부 진출한 상황이고. Don Lee pun kembali mendapatkan masalah, yang mana si botak diberikan pada kepolisian Cina untuk dihukum mati di negaranya. Don Lee membujuk si botak agar mau bekerja sama memberikan lokasi Jiang Chen bersembunyi. Dengan imbalan si botak akan tetap ditahan di Korea dan terhindar dari hukuman mati, namun si botak memilih untuk tetap dibawa oleh kepolisian Cina tersebut. 따라가면 바로 사형이야, 알아? 그럼 너 기껏해야 몇 달이면 나와. 얘기하면 내가 한국 감방에 넣어줄게. Di perjalanan si polisi Cina pun tanpa sengaja menjatuhkan sebungkus narkoba dari kantongnya. Si botak yang melihatnya pun melihat sebuah peluang untuk bebas, di mana dirinya menawarkan mereka bantuan untuk menyelundupkan dan menjual narkoba di Korea dengan keuntungannya lebih besar. Alhasil, kedua polisi tadi pun melepaskan si botak dan memberikan sebuah nomor telepon agar dia bisa langsung menelpon apabila mereka semua sudah siap. 就联系我吧。好，我会联系你的。 Namun ternyata itu semua merupakan jebakan yang dibuat oleh Don Lee dan kawan-kawan, yang mana kedua polisi tersebut adalah bawahannya Don Lee yang tengah menyamar, sehingga saat nanti si botak melakukan panggilan, Don Lee dan pasukannya pun dapat menggerebek Jiang Chen dan antek-anteknya yang lainnya. 근데 입단속 잘하고 알았지? Saat berhadapan, si botak pun langsung menjelaskan pada Jiang Chen tentang kesepakatannya yang dibuat bersama kedua polisi tadi. Jiang Chen sempat curiga bahwa ini adalah jebakan dan sempat terjadi sedikit keributan antar mereka. Namun ketika si botak menunjukkan sebungkus sampel narkoba yang akan mereka jual, Jiang Chen seketika tersenyum dan percaya dengan semua perkataan si botak. 이런 게 100kg가 있답니다. 그래야 거래를 할 수 있다고. 쪽에서 형님을 직접 보자합니다. Singkat cerita, si botak pun langsung menghubungi kedua polisi Cina palsu tadi dan memberikan lokasi untuk mereka bertemu. Don Lee dengan cepat mengerahkan puluhan pasukannya untuk siap-siap melakukan penggerebekan. 야, 직원들 다 뺐지? 예, 뺐습니다. 오늘 장첸 무조건 잡아야 돼. 실수하면 안 돼. Hingga saat malam harinya, Jiang Chen tidaklah sebodoh yang mereka pikirkan. Dia meminta si botak untuk mendatangi lokasi yang sudah dijanjikan, sedangkan Jiang Chen bergerak mendatangi Agus si bos karaoke untuk membunuh Agus sesuai pekerjaan yang sudah ia terima sebelumnya. 야, 장첸 어딨어? Don Lee pun berhasil kembali menangkap si botak dan antek-anteknya. Secara bersamaan, Jiang Chen juga berusaha membunuh Agus si bos karaoke. Namun dengan rompi tahan tusukan yang diberi oleh Don Lee, Agus berhasil kabur dari tempat tersebut. Tak ingin hilang kesempatan, Jiang Chen pun pergi dan mengejar Agus sampai ke pinggir jalan. Sampai akhirnya saat Jiang Chen berhasil mendapatkannya dan saat dia akan membunuhnya, datanglah beberapa polisi yang melerai keributan tersebut. Dan secara kebetulan ada salah satu anak buah Don Lee di sana dan mengikuti Jiang Chen hingga ke tempat persembunyiannya. Tak lama setelah menangkap si botak, Don Lee pun mendapat kabar dari bawahannya yang tadi tentang tempat persembunyian Jiang Chen. Don Lee dengan cepat pergi dari sana sendirian, sadar bahwa apabila dia menunggu Don Lee akan memakan waktu yang sangat lama. Si Junior pun berinisiatif mendekati mobil Jiang Chen dan akan menahannya sementara waktu. Namun tepat ketika si Junior hampir mati ditabrak, alhamdulillahnya Don Lee datang menabrakkan mobilnya ke mobil Jiang Chen.
Meski si Antek berhasil ditangkap, Jang Chen sendiri berhasil lolos dan beristirahat di warkop milik si Ujang. Di sini Jang Chen menggunakan telepon si Ujang untuk menelpon si bos untuk memberitai bahwa tugasnya untuk membunuh Agus sudah selesai. Jang Chen meminta uang bayaran sesuai yang dijanjikan agar dirinya dapat segera kembali ke Cina. 중국 돈으로 가져오셔. 내가 급하게 중국에 가야 하는데. Tanpa sengaja, Jang Chen pun melihat banyak sekali foto-foto dia dan Anteknya ketika mereka melakukan tindak kekerasan di pasar. Di mana Jang Chen dengan tidak berperik kemanusiaan, dia menyiksa si kakek dan menghajar si Ujang sampai babak belur ketika dirinya mendapati Ujang tengah berusaha menelpon Don Lee. Sesampainya di sana, Don Lee pun dibuat sangat amat terkejut ketika melihat si kakek dan si Ujang tengah sekarat. Ujang dengan nada rendah, dia membisikkan bahwa Jang Chen tengah OTW menuju bandara untuk ke Cina. Sebelum itu, Don Lee pun segera menelpon Agus dan memintanya untuk menangkap orang yang memberikan Jang Chen pekerjaan. Don Lee berencana untuk menjebak Jang Chen di bandara dan akan menangkapnya sendirian karena Don Lee akan menghabisinya dengan tangannya sendiri. Setelah Agus berhasil menangkap si bos, dia pun diminta untuk berpura-pura mengantar Jang Chen ke bandara dan memberikan uang sesuai yang ia janjikan sebelumnya. Sebenarnya, Jang Chen sempat curiga bahwa ini jebakan, namun karena tidak ada pilihan lain, Jang Chen pun menerima uang tersebut dalam bentuk rekening. Saat di bandara, Jang Chen pun menyempatkan diri mampir ke toilet untuk mengganti pakaian. Namun saat keluar, betapa terkejutnya Jang Chen bahwa di luar sudah ada Don Lee yang menunggunya dan akhirnya final battle pun dimulai. 혼자야? 아직 싱글이야. Meskipun memiliki fisik yang kalah jauh dari Don Lee, Jang Chen dengan keras kepala terus berusaha menghajarnya sampai-sampai seluruh interior toilet pun hancur dibuatnya. Sampai akhirnya ketika Don Lee berhasil mematahkan tangan kirinya dan memborgolnya di sana, Don Lee menghantam wajahnya hingga pingsan dan dapat dipastikan Jang Chen bakal cebok pakai tangan kanan. Setelah semuanya selesai dan semua gangster ditangkap, Ali dan unitnya pun menjadi headline news di koran setelah berhasil menangkap 30 preman di daerahnya. Don Lee sendiri sedang menikmati kawasannya yang sudah damai, dan film pun ditutup dengan senyuman manisnya Don Lee yang jarang sekali diperlihatkannya. Dan film pun selesai.